Kayak kita tuh orang Betawi kan mudah berpantun tuh. Ya. Jalan-jalan sama Pak Haji, cakep. Jalan-jalan sama Pak Haji, ngelewatin rumah Sohimah. Selesai Ramadan kita ngaji. Ini dia di musola Al-Hikmah. Cakep. Sohimah di bawah. Bapak sekalian, begitu tuh ulama juga ada tuh yang mereka buat pantun karena bahasa Arab itu bersyair indah. Wadduha walaili idza saja, gitu kan? Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya, dan lainnya. Hadirin, kita lanjut. Nah, dari sinilah para ulama, ya, ini Imam Sufyan Tsauri tadi sudah kita indikan. Para ulama mengatakan istiqomah artinya adalah terus menerus. Sampai kapan Ustaz? Sampai kita wafat. Ini habis sholat maghrib kita ngaji, habis sholat isya nanti kita pulang, makan, ya, ketemu anak istri, istirahat malam. Subuhnya ngapain? Datang subuh ngapain? Sholat lagi. Habis subuh beraktivitas. Waktu zuhur ngapain lagi? Sholat. Habis zuhur terus beraktivitas lagi. Masuk asar ngapain? Sholat lagi. Begitu terus Pak, sampai kita disolatin. Ya, tujuan hidup kita hanya ibadah saja sudah. Makanya ada ulama-ulama yang nilainya sudah tinggi banget Pak. Hati dia nggak pernah kecewa sama manusia, hati dia tidak pernah benci kepada manusia, hatinya tidak pernah lalai kepada Allah. Setiap detiknya dia bisa mengambil rahmat 10 dan ampunan 10 macam. Apa itu? Per detik mainannya. Ya. Setiap detik itu hatinya mengucapin sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sedetik dia bisa mengambil 10 rahmat Allah dan 10 ampunan. Karena sholawat zikir ini include semuanya. Zikir kepada Allah masuk, bersolawat kepada Nabi, mendoakan Nabi masuk, istighfar untuk diri kita pun masuk. Ya kan, kalau kita baca sholawat begitu kan dapat 10 ampunan. Baik. Nah hadirin, dari sini para ulama berkata bahwa istiqomah itu ayyasbutal insanu ala syariatillah. Teguhnya pendirian seseorang dalam menjalankan syariat Allah. Ya. Kama amarallahu, sebagaimana Allah perintahkan, wa yataqaddamu al-ikhlas, dan didahului dengan apa itu? Ikhlas. Nah hadirin, karena istiqomah ini begitu penting, maka Bapak sekalian, jangan sampai kita menjadi orang yang rongganiun, ibadahnya hanya di bulan, tapi jadilah apa? Robbani, ya, yaitu ibadah dalam setiap situasi dan kondisi. Siangnya ibadah, malamnya ibadah, paginya ibadah, ya, berakhlak baik, sedekah lagi, cari nafkah yang halal lagi, bertetangga yang baik, jadi atasan yang baik, jadi pejabat yang baik, jadi bawahan yang baik, begitu sampai Allah Ta'ala panggil kita. Nah hadirin, ulama sepakat ini istiqomah hukumnya fardu ain, wajib, dan istiqomah bila ditinggalkan akan terjadi dosa-dosa besar. Ya, istiqomah kalau ditinggalkan akan terjadi dosa-dosa besar. Contohnya yang pertama, ya, begitu penting istiqomah. Ada dalam Al-Quran dalam surat Al-Mudassir, yaitu tentang ancaman neraka Sakor. Ini neraka Sakor bukan untuk orang kafir Pak. Ancamannya buat orang Islam yang tidak istiqomah. Tidak istiqomah apa? Sholat, zakat. Coba kita buka tuh. Hadirin, dari ayat 39 yang kita baca. Jadi di dalam surga itu Allah menceritakan penduduk surga bisa melihat orang-orang di neraka Pak. Ya Allah, itu saudara saya. Ya Allah, itu teman saya. Ya Allah, itu keluarga saya, bisa kelihatan. Akhirnya mereka bertanya, coba kita buka. Illa apa itu? Illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun. Kecuali orang-orang yang penduduk golongan kanan, ya. Fi jannati yatasaalun. Mereka bertanya-tanya, ya, di dalam surga, anil mujrimin, tentang para pendosa itu. Apa pertanyaannya? Masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk neraka Saqar? Kenapa kalian masuk neraka
sakor. Jawabannya apa? Qalu lam naku minal musallin. Kami tidak sholat. Pak, non muslim sholat nggak? Ini aja untuk orang Islam. Tidak istiqomah saja menghasilkan dosa besar. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Kami tidak bayar zakat, memberi makan orang miskin. Wa kunna naqudu ma'al khaidin. Kami kalau bicara pun ngelantur aja, menyebar perkara yang enggak baik, yang hoax, ya berbohong dan sebagainya. Hadirin, contohnya yang kedua. Yang kedua adalah dalam Al-Quran ada ayat namanya ayat setrika, dan ini cuma satu saja. Maksudnya tentang setrika. Dalam Al-Quran cuma satu ayatnya, dalam surat ke-9 At-Taubah ayat 35. Dan ini ancaman untuk orang Islam, hadirin. Ustaz, emang ada orang Islam suka macam? Ada. Contohnya apa? Yang orang Islam masuk neraka ya. Kalau dia bertobat diterima. Contohnya yang real. Musyrik. Sama neraka gimana contohnya? Musyrik. Ada yang tahu? Musyrik, Pak. Musyrik. Musyrik kalau bertobat diterima. Syirik. Belum tepat jawabannya. Anda belum berada di sepeda. Apa ada yang tahu? Dikit. Ya kalau bertobat, iya toh. Nih orang Islam yang putus asa bunuh diri, kan belum bertobat udah mati. Itu masuk neraka dulu. Ada Pak. Saya tampilkan nih hadisnya coba. Ya. Sekalipun orang Islam nerakanya tidak kekal, tapi kan berat api neraka itu 70 kali lipat api dunia. Pak pernah lihat peleburan besi karat Pak? Di Bekasi ada tuh, tempatnya Pak Haji Zaini, punya orang Madura. Ya. Datang ke Jakarta tahun 85 belum punya apa-apa. Sekarang penghasilannya sehari 250 juta. Punya daur ulang apa? Besi tua. Limbah. Orang-orang Madura kan apa tuh? Gigih ya. Punya daur ulang besi tua. Sekarang karyawannya lebih dari 600. Ditanya sama itu, Bapak Pak Haji lulusan apa SMP ya? Tadi gigih dia. Dari jual besi bekas sampai sekarang punya pabrik. Maksud saya itu pabrik daur ulang ada di Pulau Gadung. Lihat aja tuh Pak, panas itu apanya, cairan itu daur ulang itu. Tangan kita kalau dimasukin bukan cuma melepuh, tinggal tulang kali, tulang juga habis kan. Hadirin, ya ada itu orang Islam yang diancam masuk neraka. Contohnya ini di dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 44 deh. Dia ada nomor 7.000, nomor 6.000. Ini saya tampilkan nomor 44. Dia Nabi bersabda, yukhraju minan nar, sekalipun tidak kekal nerakanya, tapi naudzubillah jangan sampai masuk neraka. Ya, yukhraju minan nar, dikeluarkan dari api neraka. Berarti udah masuk belum? Udah. Man qala la ilaha illallah, orang yang masih memiliki kalimat iman la ilaha illallah wa fi qalbihi wazna sya'ira min khairin, sekalipun iman di dalam hatinya sebesar biji gandum, ya, atau biji jagung yang terakhir, atau biji tetap akan dikeluarkan. Tapi itu berat banget hadirin. Nah, para jemaah Allah, ini ada nih ayat tentang ayat setrika, ya. Dan ini ayat cuma satu dalam surat At-Taubah ayat 13.